Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Syuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, pada hari ini, Bu? Kabarnya alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Rozak sendiri? Alhamdulillah, Bu. Saya juga alhamdulillah tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, Bu. Amin Allahumma amin. Amin. Bagaimana Pak Rozak hari ini kelihatannya banyak sekali pikiran. Apakah Bapak ada masalah? Jika ada masalah, mungkin coba atau mau menceritakan apa yang Bapak ingin bicarakan dengan saya. Mungkin ada permasalahan yang Bapak alami sehingga mau bercerita dan bisa meringankan pikiran Bapak. Iya, terima kasih, Bu. Sebenarnya saya ingin mengobrol dan ingin mengutarakan unek-unek saya, Bu. Istilahnya curhat dengan Ibu tentang proses pembelajaran saya, Bu. Ya, Saya juga sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan Ibu, namun keterbatasan waktu saya dan kesibukan masing-masing itu menjadikan saya itu belum bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya dengan Ibu. boleh Pak, apa yang saya bisa bantu Pak? Mungkin saja saya dengan Ibu, maaf, mungkin saja dengan Bapak bercerita dan curhat kepada saya itu bisa meringankan beban permasalahan yang Pak Rusak hadapi. Iya, baik Bu. Saya sebenarnya itu bingung Bu dan lelah dengan tingkah laku murid-murid saya Bu. Apakah Ya. itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya berikan atau ada faktor lain ya dari luar sana yang masih belum menemukan jawabannya. Oh, seperti itu. Nah, sekarang coba Pak Rozak ceritakan lebih rinci lagi apa yang Bapak alami dan permasalahan apa yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran di kelas. Saya akan mendengarkan dengan seksama tanpa menyela Bapak bercerita. Eh, Begini Bu, saya itu memiliki masalah dalam pembelajaran saya. Apakah ini masalah internal saya sendiri, ataukah memang ada faktor-faktor dari luar yang memang bisa memengaruhi proses pembelajaran saya, baik dari saya sendiri ataupun juga untuk siswa, Bu. Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Setiap kali sebelum jam istirahat itu mereka itu selalu melihat jam dinding, Bu. Ya. Dan setelah istirahat selesai pun tidak langsung masuk ke kelas. Namun masih saja banyak siswa yang bermain di halaman sekolah, Bu. Terutama siswa-siswa laki-laki, Bu. Mayoritas siswa laki-laki dari setiap kelas itu pasti setelah jam istirahat selesai tidak langsung masuk ke kelasnya. Namun masih banyak yang bermain sepak bola, ya, bermain di halaman sekolah itu. Padahal saya sudah selalu memberikan nasihat, Bu. Pasti saya selalu mengingatkan untuk selalu disiplin waktu dan disiplin belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, Bu. Namun masih saja banyak siswa yang harus terus diingatkan, Bu. Apabila bel sudah berbunyi, saya sampai tidak tega dengan diri saya sendiri, juga dengan siswa-siswa saya tersebut. Saya itu prihatin dengan keadaan Ibu. Kenapa ya anak-anak sekolah sekarang itu apapun peraturannya harus kita ingatkan dulu, harus kita peringatkan dulu. Apakah hal tersebut masalahnya datang dari kita sebagai guru ataukah memang dari faktor luar? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu. Menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Wah, permasalahannya banyak ya Pak ya. Di sini jadi saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi yaitu anak-anak
itu seringkali menghiraukan ya Pak jam istirahat yang sudah selesai, namun mereka masih bermain di luar atau menghiraukan atau bukannya masuk ke kelas malah bermain sepak bola di halaman sekolah. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran ya Pak, baik di dalam Iya, kelas Bu. di luar kelas. Begitu ya Pak? Iya, betul, betul, Bu. Iya, Bu. Karena menurut saya hal tersebut itu merupakan permasalahan mengenai disiplin siswa dan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk siswa itu sendiri, apalagi untuk penerapan pembiasaan-pembiasaan baik itu sebaiknya diterapkan sedini mungkin dari usia sekolah dasar ini, juga lebih baik diterapkan dari kelas bawah yaitu kelas 1 Bu, dan yang kelas tinggi kelas 6 tersebut harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik di kelasnya. Seperti itu. Jadi dari permasalahan Pak Rozak sendiri, kira-kira apa rencana Pak Rozak yang akan lakukan terlebih dahulu ini untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah tersebut? Rencana saya itu akan melakukan perbaikan Bu dalam proses pembelajaran saya Bu, agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama mengenai pembiasaan-pembiasaan baik tentang kedisiplinan anak, tentang pembelajaran yang saya berikan. Apakah itu kesalahan dari saya sendiri ataukah memang ada permasalahan dari luar, Bu? Itu benar sekali itu Pak. Jadi menurut Pak Rozak untuk mencapai kedisiplinan anak dan pembiasaan baik itu agar tercapai dengan baik, program pembelajaran seperti apa kira-kira yang harus Bapak tingkatkan untuk menangani masalah tersebut menurut Pak Rozak? Iya, jadi kalau menurut saya Bu ya, untuk mencapai kedisiplinan anak dan pembiasaan-pembiasaan baik tersebut, saya ingin memperbarui pembelajaran yang ingin saya berikan, baik dari model pembelajaran saya, metode pembelajaran, ataukah media-media pembelajaran yang harus ditambah dan divariasikan lagi Bu. Selain itu, saya pun ingin mengadakan parenting Bu, atau kelas orang tua dengan mengundang orang-orang yang ahli dalam bidang pembelajaran tersebut, juga untuk membantu menasehati anak-anaknya pada saat di rumah agar menjadi lebih disiplin lagi dan bisa menjadi lebih baik dalam hal-hal pembiasaan baik di sekolah maupun juga bisa diterapkan di rumah, di mana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi partner untuk anak-anaknya untuk berkolaborasi dalam hal belajar anak, dan juga untuk menjadi peringatan bagi orang tua itu sendiri untuk lebih peduli kepada anak-anaknya Bu. Bagus sekali. Jadi Pak Rozak ini ingin anak-anak ini lebih disiplin lagi ya Pak, dan bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan lagi dalam hal kedisiplinan untuk tepat waktu masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Iya, benar seperti apa yang Ibu sampaikan. Saya berharap semua anak didik saya itu sudah sadar sejak dini mengenai kedisiplinan mereka dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk diri mereka sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli? Biasanya kan ada ya Pak, itu peduli. Seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau disiplin atau tidak disiplin itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana Pak Rozak menanggapinya apabila ada orang tua yang berucap seperti itu?
Iya, Bu Sup, mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi, Bu, dan berbicara dari hati ke hati tentunya dengan perlahan dengan orang tua tersebut agar bisa menjadikan koreksi dan refleksi juga untuk orang tua yang masih tidak peduli dengan anak-anaknya agar bisa mengubah pemikiran negatif tersebut dan harapannya bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, Pak Rusyak. Jadi, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan atau diskusi kita hari ini? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan materi saja, Bu, namun juga sebaiknya kita memberikan contoh-contoh positif dan mempraktekkan serta memberikan nilai-nilai pembelajaran baik secara kedisiplinan dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk anak tersebut. Sehingga kegiatan pembelajaran yang kita berikan juga memberikan kesan yang mendalam kepada anak tersebut untuk mereka ingat sepanjang hayatnya. Terlebih lagi mengenai disiplin positif dan juga pembiasaan-pembiasaan baik tersebut. Karena saya menginginkan semua anak didik saya menjadi anak yang disiplin tanpa harus selalu diingatkan oleh bapak dan ibu guru di sekolahnya. Oke, lalu setelah ini kira-kira dukungan dari siapa saja yang Pak Rozak butuhkan untuk berjalannya program-program yang Bapak jalankan? Saya jujur saja, yang pasti butuh dukungan dari diantaranya kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid, Bu. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, Bu. Ya, bagus sekali Pak Rozak. Kita memang perlu adanya atau saling berkolaborasi dalam menjalankan program-program yang kita inginkan di sekolah. Karena dengan berkolaborasi semua yang berat menjadi ringan. Betul ya, Pak? Iya, iya Bu, benar sekali Bu. Saya juga sangat sependapat dengan Ibu Sub mengenai kolaborasi yang harus kita tanamkan untuk bisa meringankan semua beban-beban yang kita punya dan kita hadapi. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Pak Rozak. Nah, saya ingin mendengar lagi ceritanya kalau Pak Rozak sudah melakukan kegiatan program-program tersebut. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk program tersebut, Pak? Rencananya saya akan mulai melaksanakannya minggu depan, Bu. Dan saya harap nanti di semester-semester selanjutnya pembiasaan baik ini juga akan terus berjalan dan meningkatkan tingkat kedisiplinan semua siswa, Bu, dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Oke, Pak Rozak, saya tunggu ya minggu depan dan hasilnya setelah Pak Rozak mencoba seperti yang tadi dijelaskan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pembelajaran mengenai metode pembelajaran, model pembelajaran maupun media pembelajaran yang Bapak perbarui selanjutnya. Selanjutnya juga Pak Rozak akan mengadakan parenting orang tua ya Pak, Ya, melakukan refleksi untuk memperbaiki kedisiplinan dan pembiasaan baik. Luar biasa sekali rencana atau program Pak Rozak yang paparkan ini. Terima kasih atas refleksinya dan juga terima kasih sudah mengajak saya untuk banyak atas refleksinya sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi juga dan memberikan pengalaman menarik bagi saya, Pak. sama-sama Bu, terima kasih juga sudah menemani saya mengobrol Bu ya, dan tentunya curhat atas permasalahan pembelajaran yang saya alami ini. Sama-sama Pak Rozak, sampai ketemu lagi Pak Rozak. Terima Ya, kasih. terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.